seperti seakan-akan baru wafat beberapa waktu yang lalu. Yang luar biasanya lagi, anak yang hafal Quran 30 juz ini, dia tidak melepaskan mushaf di dadanya. Harusnya secara logika ketika dia tenggelam, Quran itu sudah terlepas. Mushaf itu terlepas di dadanya. Tapi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada anak tersebut. Nah, wallahi nak, ibu sudah ridha dengan kepergian yang sangat indah buatmu nak. Ibu sudah ridha nak, ibu ridha, menangis ibunya. Maka ketika kata-kata ridha itu terucap di lisan ibunya, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, mushaf yang tadinya tidak bisa dilepas, mushaf yang keras, mushaf yang digeser tidak bisa, terlepas setelah terucap kata ridha dari lisan ibunya. Saya berempat saudara, anak pertama. Saya ngafal Quran, adik-adik saya semuanya pada ngikut sama saya. Kenapa? Karena dia melihat abangnya. Kalau abangnya, kakaknya mencontohkan yang baik kepada adik-adiknya, insya Allah adik-adiknya ikut kepada abangnya. Maka ketiga-tiganya adik saya ini, saya anak pertama, ada yang anak kedua, ada ketiga, ada yang keempat. Yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, yang keempat laki-laki. Anak yang kedua ini beda cuma 2 tahun sama saya. Dia pun juga semangat menghafal Quran. Anak ini di masa kecilnya Allah takdirkan kena penyakit yang namanya penyakit step, kejam. Tapi berubah hidupnya karena Al-Quran. Anak ini ketika dia di masa kecilnya, hampir semua rumah sakit di Banjarmasin sudah pernah dimasukin sama dia. Kenapa? Karena hampir setiap minggu atau setiap bulan dia masuk rumah sakit, kejam. Tapi Quran merubah hidupnya. Kenapa? Ibu saya, orang tua saya membacakan Quran di telinga anak tersebut. Sampai di posisi dia kritis di saat itu, 3 hari koma, tidak bangun. Obat tidak mampu menyembuhkan anak itu. Obat tidak mampu membuat anak itu bangun dari pingsannya, dari komanya ketika itu. Tapi Quran membuat dia bangun dan membuat hidupnya berubah luar biasa drastis. Dia hari ini menjadi muazzin. Ketika nggak ada imam, dia yang imam. Bahkan yang luar biasanya lagi, di saat kondisi dia masih masa pemulihan, dia naik kelas 1 SMP, dia ngomong sama orang tua, Umi, Abi, Fatih ingin masuk pesantren seperti abang. Biar Fatih juga bisa seperti abang menghafal Quran. Diberangkatkan sama orang tua saya ke Bogor, posisi yang jauh, jarak yang jauh, dipisahkan oleh laut, ya, terpisah dengan pulau. Kenapa orang tua saya tega mendidik anaknya begitu luar biasa, memisahkan orang tua dengan anak di posisi yang sangat jauh? Karena orang tua saya tahu di saat itu orang tua saya sedang menanam benih-benih yang namanya amal-amal, atau yang disebut sebagai investasi termahal. Diberangkatkan anaknya ketika itu di Bogor, orang-orang di sekitarnya bilang, kok tega betul orang tua menyuruh anaknya yang lagi sakit berangkat untuk masuk pesantren. Apa kata orang tua saya? Saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, anak saya yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir. Berangkat dia ke sana, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA dia lulus, dinobatkan sebagai santri teladan, santri terbaik. 5 waktu dia tidak pernah ketinggalan, 5 waktu dia selalu duduk di sok terdepan. Dia azan, ketika nggak ada imam, dia yang imam. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala merubah hidup orang dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, adik saya nomor 3 namanya Wafiq Azizah, perempuan. Alhamdulillah sudah hafal Quran 20 juz. Kemudian yang ketiga, adik saya terakhir namanya Muhammad Duha, usia 14 tahun sudah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Sekarang usianya sudah masuk ke 18 tahun. Anak ini ngafal Quran hanya dalam jangka waktu 4 bulan. Maka sungguh bahagia betul orang tua yang mendidik anaknya untuk menghafal Quran. Satu anak saja kalau misalnya kita menghafal Quran,
kelak akan bisa memberikan 10 syafaat kepada orang keluarga yang telah ditetapkan masuk dalam neraka. Maka tidak kebayang, Mbak, Bu, kalau misalnya anak kita semuanya 2 orang, 3 orang, kita suruh menghafal Quran, insya Allah mereka semualah yang akan menyelamatkan kita ketika di akhirat nanti. Ada satu cerita yang sangat menarik, sangat menggugah hati saya, membuat saya selalu menangis mendengar cerita ini. Suatu ketika, beberapa tahun yang lalu, ini terjadi di kota Palembang. Kejadian yang nyata. Cerita ini saya langsung dapatkan dari Ustadz Ahmad Habsyi. Beliau cerita sama saya. Beliau punya pesantren, santri-santrinya disuruh menghafal Quran. Ada yang hafal Quran 30 juz, ada yang hafal Quran 20 juz, ada yang hafal Quran 10 juz. 3 santri ini diutus oleh pesantren untuk ikut musabaqah hifdzul Quran di kampung sebelah. Berangkat 3 santri ini ke kampung sebelah, ditemani sama satu ustadznya. Kebetulan ketika itu di kota Palembang tidak bisa menggunakan jalur darat, harus menggunakan yang namanya jalur sungai. Akhirnya 3 anak ini berangkat menyeberangi sungai menggunakan perahu sampan yang kecil. Ketika berangkat dia ikut lomba, kemudian 3-tiganya mendapatkan kemenangan. Yang hafal Quran 30 juz masih kecil anaknya, tapi menang juara 1. Yang hafal Quran 20 juz begitu juga menang. Yang begitu juga hafal Quran 10 juz begitu juga dia menang. Maka ketika 3 santri ini pulang membawa kemenangan, berangkat dia balik ke pesantren menggunakan perahu sampan yang sama di malam hari. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba perahunya bocor. Air sedikit demi sedikit masuk ke dalam perahunya, hingga perahunya tersebut makin lama makin tenggelam. Anak yang masih hafal Quran, masih 30 sudah hafal Quran 30 juz tadi, dia memegang erat mushaf di dadanya, tidak mau dilepas. Apa kata ustadznya ketika itu? Nak, lepaskan mushafnya, nak. Kalau kamu tidak lepaskan mushaf itu, kamu tidak bisa berenang nanti sampai ke pesisir sungai. Apa kata anak itu? Ustadz, lebih baik saya mati menghadap kepada Allah lagi memegang Quran di dadaku, Ustadz. Apa kata ustadznya? Ustadznya tidak bisa berkata apa-apa ketika anak itu bilang seperti itu. Qadarullah, anak yang hafal Quran 30 juz ini wafat, tenggelam. 3 hari 2 malam tidak diketemukan jasadnya di mana. Tim SAR turun, kepolisian turun, seluruh pesantren, santri-santri turun untuk mencari anak ini. 3 hari 2 malam baru ketemu di mana jenazah anak yang hafal Quran 30 juz ini. Ternyata ditemukan di kampung yang sangat jauh di pesisir sungai. Didatangin sama polisi, didatangin sama tim SAR, didatangin sama orang pesantren, semuanya ke sana. Disaksikan oleh ratusan pasang mata, menyaksikan betul anak yang hafal Quran 30 juz itu meninggal seakan-akan baru wafat beberapa menit yang lalu. Wajahnya bersih, wajahnya kuning seperti berair, seperti seakan-akan baru wafat beberapa waktu yang lalu. Yang luar biasanya lagi, anak yang hafal Quran 30 juz ini, dia tidak melepaskan mushaf di dadanya. Harusnya secara logika ketika dia tenggelam, Quran itu sudah terlepas. Mushaf itu terlepas di dadanya. Tapi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada anak tersebut. Dipegangnya mushaf itu di dadanya. Bahkan yang luar biasa lagi, anak ini harusnya membengkak badannya, membiru badannya, tapi ternyata Allah menjaga jasadnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Quran, kata Allah, aku juga yang akan menjaganya. Maka ketika anak itu disaksikan oleh ratusan pasang mata, bertakbir semua orang melihatnya, Allah ingin betul-betul membuktikan bahwasannya orang yang menjaga Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan derajatnya, Allah akan jaga jasadnya. Dibawalah jasadnya ke rumah, disemayamkan, dimandikan. Ketika dimandikan, mushaf yang dipegang di dadanya pun tidak mau dilepas.
Ditarik tidak bisa, diangkat tidak bisa, digeser pun tidak bisa. Anak ini seakan-akan memberi isyarat kepada orang-orang sekitarnya, dia ingin bertemu kepada Allah dalam memegang Quran di dadanya. Maka tidak lama ketika anak ini setelah selesai dimandikan, ingin dikafankan, tidak mungkin dikafankan kalau dia masih memegang mushaf tidak lepas di dadanya. Datanglah ibunya yang datang jauh dari luar kota ratusan kilometer untuk sampai ke kota Palembang. Ketika itu ibunya menghampiri jenazah anaknya, menangis ibunya. Apa kata ibunya melihat anaknya masih memegang mushaf di dadanya? Ibunya bilang seperti ini, "Nah, wallahi nak, ibu sudah ridha dengan kepergian yang sangat indah buatmu nak. Ibu sudah ridha nak, ibu ridha." Menangis ibunya. Maka ketika kata-kata ridha itu terucap di lisan ibunya, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, mushaf yang tadinya tidak bisa dilepas, mushaf yang keras, mushaf yang digeser tidak bisa, terlepas setelah terucap kata ridha dari lisan ibunya. Lihat begitu dahsyatnya Quran. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih bisa bernafas, Allah masih berikan kita tenaga. Sayang betul hari ini kalau kita nggak buka Al-Quran. Rugi betul kalau hari ini kita belum bisa baca Al-Quran. Kita hari ini buka handphone saja bisa berlama-lama. Kita membalas pesan orang saja kita bisa berlama-lama. Ini pesan dari Allah, kenapa kita tidak pernah baca? Kalau kita sholat, itu kita yang berinteraksi sama Allah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Allah yang lagi berinteraksi sama kita. Quran itu dahsyat Pak. Abang-abang dahsyat, bunda-bunda dahsyat Pak. Saya merasakan betul keberkahan, kenikmatan Quran itu luar biasa. Maka saya hanya titip pesan kepada para jamaah di kota Pekanbaru ini. Mudah-mudahan Pekanbaru ini menjadi kota para penghafal Quran. Mudah-mudahan setiap rumah, setiap RT, setiap RW nanti akan ada program pembibitan penghafal Quran. Maka saya Al-Fakir Taqi Malik bersama para guru-guru saya lagi membersamai program sidang, yaitu program Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Apa sih program kita? Apa sih target tujuan kita? Kita ingin mencetak 23 juta penghafal Quran di Indonesia. Kenapa harus 23 juta? 280 juta penduduk Indonesia, 85%-nya itu adalah penduduk muslim. Artinya 170 sampai 200 juta itu adalah penduduk muslim. Tapi sayang, yang bisa membaca Al-Quran hanya 35%. 65%-nya dari 170 juta sampai 200 juta itu mereka buta aksara Quran. Mereka tidak tahu huruf Al-Quran. Maka tugas saya, tugas kawan-kawan, tugas para jamaah semuanya, bagaimana menjadikan Pekanbaru ini menjadi orang atau kota penghafal Quran. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, banyak beberapa program-program yang saya jalankan, diantaranya Halo Taki. Halo Taki ini saya buat program hafalan Quran online bersama saya. Sudah ada hampir 5.000 orang di grup Telegram yang mereka saya didik untuk bisa menghafal Quran. Kemarin Alhamdulillah sudah menghafalkan surah Al-Mulk full 30 ayat. Insya Allah nanti kita akan mulai geser lagi menghafal surah-surah yang lain. Nggak apa-apa menghafal Quran satu hari satu ayat, tapi istiqomah. Karena Allah lebih mencintai amalan yang sedikit tapi istiqomah daripada amalannya banyak tapi tidak istiqomah. Sangat mudah Pak, sehari seayat Pak. Bukan hanya hafal ayatnya, tapi akan hafal terjemahnya. Bukan hanya hafal terjemahnya, tapi hafal nomor ayatnya, hafal letak posisi ayatnya, sebelah mana, nomor surahnya, apa arti makna setiap kalimat yang kita hafalkan.
Maka insya Allah kalau begitu kita didik anak-anak kita menghafal Quran, akan banyak the next Ustaz Ali Hidayat di Kota Pekanbaru ini. Amin. Mau Bu menghafal Quran Bu? Bapak-bapak mau menghafal Quran? Kira-kira kalau saya tanya menghafal Quran itu mudah apa susah? Mudah apa susah? Yang kompak, mudah apa susah? Mudah apa hanya di lisan, pas dihafal susah juga bilangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang kepada kita, Bu, Pak, di dalam surat Al-Qamar Allah menyebutkan berkali-kali, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bahwasannya Allah telah mudahkan Quran ini untuk dihafalkan, untuk dibaca. Maka yakinlah ayat Quran itu menjadi motivasi besar kita untuk bisa belajar Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bikin program di Pekanbaru. Seharusnya saya sama Ustaz Beri Al-Maki datang bareng-bareng ke sini untuk membuat seminar semua bisa hafal Quran. Kebetulan di hari Ahadnya itu qadarullah ternyata semua gedung di Pekanbaru ini penuh karena banyak orang yang pengen menikah dengan tanggal yang indah. Kebetulan tanggal itu tanggal cantik, tanggal 20 bulan 2 tahun 2022. Betul? Nah, makanya gedung-gedung penuh, Pak. Nggak ada yang kosong, Pak. Karena biasanya kalau kita bikin acara seminar menghafal Quran itu 1000 orang sampai 1500 orang. Kebetulan tidak ada yang pas kapasitasnya, jadi qadarullah kita tunda dulu. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menghafal Quran bersama-sama di program seminar semua bisa hafal Quran.